Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan saya Kusuma Sastra Juanda dengan NIM 2101020091, mahasiswa aktif Prodi Akuntansi Universitas Bina Insan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan ataupun menjelaskan apa sih karya ilmiah itu dan terus unsur apa saja sih yang ada di dalam sebuah karya ilmiah itu. Sebelumnya, mengapa saya membuat video ini? Sebelumnya yaitu karena ingin memenuhi tugas dari mata kuliah seminar akuntansi yang dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dian Wulansari SEMAK. Baiklah, di dalam tugas yang telah dibuat, adapun subtema yang harus saya presentasikan ataupun saya jelaskan, yang pertama yaitu pembuatan judul penelitian, yang kedua pendahuluan, yang ketiga yang memuat beberapa unsur. Yang pertama latar belakang, fenomena, range gap, tujuan, penelitian, perumusan masalah, dan literatur pustaka. Baiklah, jangan berlarut-larut, langsung saja kita memasuki penjelasan ataupun presentasi yang pertama yaitu judul dalam sebuah karya ilmiah. Judul dalam sebuah karya ilmiah yang baik merupakan daya pikat pertama untuk pembaca yang awam, meskipun judul bukan segalanya bagi penerimaan atas suatu karya ilmiah di jurnal. Misalnya, judul Cathy merupakan sarana efektif untuk memancing perhatian pembaca, terutama dalam tulisan ilmiah yang populer. Agar dapat membuat judul yang relatif baik, diperlukan keterampilan mendeteksi dan mengidentifikasi unsur-unsur penggabungan kata atau sintaksis dan makna semantik sebagai berikut. Cara membuat judul karya ilmiah yang baik, yang pertama yaitu harus menarik. Dalam judul suatu karya ilmiah, yang pertama harus ditekankan adalah semenarik mungkin judul yang kita buat, dan yang kedua itu baru. Nah, di dalam judul yang akan kita buat, kita tekankan bahwa judul ini belum ada sebelumnya atau belum pernah diteliti oleh orang sebelumnya, baru lah intinya ya. Yang kedua cukup relevan dengan keadaan yang realita yang ada di sekitaran hidup para pembaca. Dan yang keempat itu singkat. Jadi di dalam sebuah judul yang harus kita buat itu jangan terlalu panjang. Kata-katanya itu harus singkat saja, antara 7 sampai 15 kata, dan mencerminkan relasi atau tegangan antara aspek universal dengan aspek partikular yang termuat dalam topik penelitian. Baiklah, selanjutnya yaitu pendahuluan. Pendahuluan dalam sebuah karya tulis ilmiah ini merupakan gambaran umum dari observasi awal dan fenomena mengenai topik yang diangkat, topik yang kita buat atau topik yang kita teliti dalam karya tulis ilmiah yang akan kita jelaskan dan akan kita teliti. Materi dalam bab ini berisi antara lain yaitu latar belakang, rumusan masalah, dan persoalan masalah yang diangkat sesuai topik, tujuan, dan sasaran, lingkup penulisan, dan metode pembahasan. Pendahuluan merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian. Adapun unsur-unsur yang terdapat di dalam sebuah pendahuluan, yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang merupakan penjelasan dalam bentuk uraian paragraf yang berisi alasan mengapa sebuah karya tulis ini dibuat. Misalnya, kalau untuk karya ilmiah berarti kamu harus menjelaskan mengapa topik karya ilmiah tersebut dibuat. Alasan kita membuat penelitian tersebut apa? Sedangkan menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, latar belakang adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan
sampaikan. Latar belakang yang baik harus disusun dengan segala jenis atau sejelas mungkin, dan bila perlu disertai dengan data atau fakta yang mendukung. Apa sih tujuan dari sebuah latar belakang? Latar belakang dimaksudkan untuk menjelaskan alasan mengapa masalah dalam penelitian yang akan kita lakukan tersebut ingin diteliti. Mengapa kita uraikan di dalam latar belakang alasan terperinci. Selanjutnya itu research gap. Apa itu research gap? Research gap adalah fenomena di mana terdapat kesenjangan hasil dalam penelitian akibat dari adanya bagian yang terlewatkan saat proses analisis. Secara umum, hal tersebut bisa terjadi apabila ada konsep baru yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Apa sih yang menjadi gap dalam penelitian? Research gap adalah celah atau senjang penelitian yang dapat dimasuki oleh seorang peneliti berdasarkan pengalaman atau peneliti terdahulu. Penelitian ilmiah pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan sebuah jawaban baru terhadap suatu yang dianggap sebagai masalah. Nah, jadi research gap ini bisa diartikan itu suatu masalah yang belum terpecahkan dari penelitian sebelumnya. Seperti contoh, kita di suatu saat, di suatu masa ada para peneliti yang menelitikan tentang telur, kandungan telur, manfaat telur, bla bla dan sebagainya tentang telur. Terus ada lagi seorang peneliti yang mengatakan bahwa ada kekurangan dari penelitian tersebut atau ada sesuatu hal yang belum terpecahkan dari telur tersebut. Maka peneliti tersebut membuat penelitian ulang atau membuat penelitian baru tentang telur yang pernah diteliti oleh suatu ilmuwan terdahulu, yaitu tujuan penelitian. Menurut para ahli, tujuan penelitian adalah ungkapan mengapa penelitian ini dilakukan. Tujuan ini merupakan persepsi yang mampu menguraikan atau memperkirakan situasi atau pemecahan masalah pada keadaan yang dapat membuktikan yang akan dilakukan. Dengan kata lain, tujuan penelitian merupakan tujuan atau dasar kita melakukan penelitian tersebut. Apa dasarnya? Terus tujuan dari penelitian tersebut apa? Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Apa sih rumusan masalah itu? Apa tujuan rumusan masalah? Rumusan masalah itu adalah pengarah tujuan sebuah tulisan ilmiah agar fokus terhadap pembahasan hal tertentu. Jadi tujuan dari rumusan masalah yaitu menjawab ataupun mengulang lagi dengan singkat tujuan dari penelitian. Terus kita mendapatkan rumusan-rumusan masalah yang harus kita pecahkan dalam penelitian tersebut. Itu literatur pustaka. Apa sih literatur pustaka itu? Literatur pustaka adalah sumber atau acuan yang kita gunakan sebagai seorang peneliti untuk berbagai keperluan di dunia pendidikan. Literatur disebut juga dengan rujukan dan biasanya diambil dari sumber berupa buku, jurnal, dan karya tulis sebelumnya yang pernah ada. Cara membuat literatur review yaitu mencari literatur yang cukup relevan, mencari sumber yang cukup relevan. Tahapan yang pertama adalah mencari literatur yang relevan atau sesuai dengan topik penelitian yang sedang kita lakukan atau yang sedang kita teliti, maupun karya tulis ilmiah yang sedang kita usung. Baik, kriterianya itu kita harus memilih sumber yang spesifik. Setelah mendapatkan sumber yang spesifik, kita melakukan identifikasi. Setelah itu kita membuat kerangka acuan kerja ataupun kerangka yang kita lakukan selanjutnya dalam penelitian tersebut. Setelah mendapatkan literatur yang sudah ada, setelah kita membuat kerangka, mulailah menyusun literatur review agar penyusunan ataupun penelitian kita ada rujukan ataupun ada gagasan dari penelitian terdahulu. Literatur itu buku apa sih? Buku literatur adalah karya tertulis yang semua sumber informasi di dalamnya dapat dijadikan sebagai referensi kita atau acuan kita dalam berbagai kegiatan di dunia pendidikan. Baiklah, sekian.
presentasi ataupun pemaparan dari penjelasan, mulai dari pembuatan judul karya tulis ilmiah, pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, dan sebagainya. Terima kasih. Saya Kusuma Sastra Juanda mengucapkan ribuan banyak maaf dan terima kasih. Dan saya sadar sebagai seorang pemula ataupun dalam presentasi tugas ini terdapat banyak sekali kekurangan penjelasan yang cukup ataupun yang sulit untuk dimengerti. Namun saya akan berjanji bahwa saya akan terus meningkatkan kemampuan penjelasan ataupun kemampuan presentasi saya ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.